Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan pertolongan-Mu. Engkau memimpin malam tadi dan bangunkan pagi ini dengan kekuatan dan kasih Tuhan yang baru. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, tema kita hari ini ialah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara, situasi dan keadaan saat ini tentulah tidak mudah. Banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak masalah yang kita hadapi. Dan kadangkala pikiran kita tertuju kepada masalah yang ada. Dan hati kita dikuasai dengan kegelisahan. Sehingga kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar mengenai hal ini dari Ayub. Hidupnya kita tahu sungguh tidak mudah. Ia banyak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan keluarga. Sesungguhnya sangat sulit bagi Ayub pada waktu itu untuk mengucap syukur atas apa yang ia alami. Bagaimana tidak? Ia kehilangan anak-anaknya dalam waktu bersamaan. Ia kehilangan kesehatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya sakit. Dalam hal ekonomi, semua harta bendanya habis. Tetapi Ayub dalam pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ungkapan ini menunjukkan suatu kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya, yang mengatur kehidupan manusia, yang mengendalikan berkat hidup dan mati manusia. Ayub tahu Tuhan yang memberikan berkat kepadanya. Tuhan pula yang berkuasa untuk mengambilnya. Ayub menyadari bahwa Tuhan yang memberi kehidupan kepada manusia, Tuhan pula yang mengambilnya. Karena itu ia percaya apa yang terjadi atas hidupnya, segala penderitaan ada dalam seizin Tuhan. Saudara, di dalam kitab Ayub kita melihat kedaulatan Allah dinyatakan dengan jelas sekali. Bagaimana dia meletakkan dasar bumi, bagaimana Tuhan menetapkan batas-batas laut, bagaimana Tuhan menerbitkan mentari di pagi hari, bagaimana Tuhan mengendalikan kehidupan dan kematian, bagaimana Tuhan menurunkan salju, hujan, dan batu es, bagaimana Tuhan menetapkan waktu kelahiran binatang, dan lain sebagainya. Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak lepas kontrol atas apa yang terjadi. Sebaliknya ia percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itulah Ayub mampu untuk tetap kuat dan bersyukur kepada Tuhan, sekalipun ia mengalami penderitaan yang berat di dalam kehidupannya. Saudara, inilah rahasia Ayub dapat tetap bersyukur dalam keadaan yang sulit, karena ia menyadari Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidupnya. Saudara, pemahaman inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kita, harta kita, keluarga, semua adalah milik Tuhan, titipan Tuhan. Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kembali pun tidak membawa apa-apa selain iman kepada Kristus. Demikian Rasul Paulus, saudara,
Dia tetap bersyukur sekalipun mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan dalam kehidupannya. Karena suatu kesadaran Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, inilah rahasia untuk kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena menyadari ada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ada Tuhan yang berkuasa memelihara hidup kita. Bahwa hidup kita tidak lepas daripada kontrol Tuhan. Apa yang kita alami saat ini? Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, Tuhan mengetahuinya. Karena itu saudara, mari percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kita. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena itu, mari fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur dalam segala keadaan yang ada. Karena suatu keyakinan Tuhan bersama saudara dan bersama dengan saya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kebenaran-Mu Tuhan mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami memiliki Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Ada Engkau yang beserta dengan kami, yang tidak pernah lepas kontrol, mengatur, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami dapat tetap bersyukur di dalam segala keadaan yang kami alami saat ini. Tuhan, kami datang membawa hidup kami dalam tangan-Mu. Sakit, penyakit yang sedang kami alami, Tuhan tolonglah kami, sertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang terinfeksi virus corona, yang sedang isolasi di rumah, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan, memberikan daya tahan tubuh yang baik, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan. Tuhan, tolong bagi jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit kanker payudara dan harus menjalani kemoterapi. Tuhan juga tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan penyembuhan-Mu Tuhan melalui kemoterapi yang dilakukan. Tuhan, tolonglah bagi saudara kami yang sakit, mengalami pembengkakan di kakinya. Tuhan, Engkau juga yang menjamah ya Tuhan, yang menyembuhkan dan memulihkan keadaannya. Tuhan Yesus, tolonglah bagi saudara kami Tuhan yang mengalami sakit pembengkakan di jantung dan paru-parunya. Tuhan juga berbelas kasihan, Engkau yang menjamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, menolong dan memulihkan keadaannya. Tuhan, tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, gagal ginjal. Dia harus cuci darah ya Tuhan. Tuhan, tolong. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkannya Tuhan. Memberikan dia juga kesabaran dan kekuatan menjalani sakit penyakitnya. Tuhan, berbelas kasihanlah. Mohon kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan dengan suatu pengharapan. Engkau Tuhan yang akan memberikan terbaik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.